Jadi penyangkalan ini teman-teman, eh, penyangkalan itu kan denial ya, menolak lah gitu. Dan penyangkalan ini adalah musuh pertumbuhan, teman-teman. Justru kita bertumbuh itu dimulai dari acknowledgement. Acknowledgement itu pengakuan, ngaku kita gitu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, kita sedang ada yang harus diperbaiki, pengakuan bahwa kita ada masalah untuk kita lakukan perbaikan sebagainya. Karena tanpa ada pengakuan itu kita nggak sadar gitu, dan tidak kita tanpa adanya kesadaran tidak akan ada perbaikan, karena bingung apa yang mau diperbaiki kalau kita tidak sadar apa masalahnya. Jadi masalah terbesar kita itu sebagai manusia bukan masalah itu sendiri gitu ya, tapi penyangkalan bahwa masalah itu ada, teman-teman. Ini dalam ya. Masalah terbesar bukan masalah itu sendiri, tapi penyangkalan bahwa masalah itu ada. Ya. Insya Allah hari ini teman-teman, saya ingin menajamkan kembali materi tentang spiritual drive ya di growth zone ini, dan mudah-mudahan ini materi yang ketujuh menurut para peneliti. Kalau materi pengen lebih dipahami itu diulang minimal 7 kali katanya, dan hari ini nih ketujuh ya insya Allah ya. Jadi insya Allah kita akan lebih menguatkan supaya teman-teman lebih memahami materi ini. Jadi inilah spiritual growth ya, sebuah perjalanan dalam kehidupan kita, di mana kita hidup ini pasti mengalami kondisi-kondisi yang akan datang menghampiri kita. Gitu ya. Ada orang-orang yang ingin terus di zona aman. Apa zona aman itu? Zona di dia banyak melakukan apa ya istilahnya ya, tidak mengakui lah gitu ya, pengen di zona aman aja gitu ya. Tetapi kan kehidupan tidak begitu-begitu saja gitu. Kadang ada ekspektasi yang lebih tinggi, ada tekanan gitu ya, ada masalah, sehingga dia akan berada di sini. Tidak akan terus-terusan ada di sini. Senyaman apapun kehidupan kita gitu ya. Pasti akan ada satu fase di mana kita akan dikasih ujian oleh Allah gitu ya. Berupa masalah, berupa tekanan, berupa apapun itu gitu ya. Dan di sini mulai kehidupan kita diwarnai dengan banyaknya overthinking, kekecewaan, kekhawatiran gitu ya. Kemudian eh, menyalahkan keadaan di luar gitu ya. Dan bagaimana kita bisa masuk ke learning zone adalah bagaimana kita menguatkan spiritual drive dan spiritual growth kita, yaitu dengan mengakui, jujur mengakui, bahwa kita sedang ada masalah, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kita lelah pura-pura kuat gitu ya. Lalu mulai kita memahami emosi kita, lalu kita mulai apa nih yang salah di diri kita mulai mempertanyakan apa yang Allah inginkan kita belajar dari kondisi ini, gitu ya. Ini sudah mulai masuk ke fase learning zone. Ketika ia mampu belajar, ketika ia mampu merubah, ketika ia mampu untuk mulai beradaptasi, maka ia akan naik level. Ya. Derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita akan di sini ya, di growth zone ini akan melihat bahwa luka yang kita rasakan bukan lagi menjadi racun, tetapi jadi bahan bakar buat perkembangan diri kita. Ya. Ketakutan tidak lagi mengunci kita, tapi justru mengarahkan kita. Dan masa lalu sudah tidak lagi menghantui kita, tetapi justru membentuk diri kita untuk lebih baik lagi. Dan pagi hari ini teman-teman kita akan belajar ya. Kan belajar itu bebas ya. Kita bisa belajar dari apapun. Kemarin kita belajar dari ayat ya, pegangan Quran, pegangan hidup kita dari Al-Quran. Sebelumnya kita bisa belajar dari Aldi Taher ya. Dan sekarang kita akan belajar dari sesuatu mungkin yang teman-teman mungkin nggak expect juga, tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita. Oke ya, kita akan belajar dari langsung ini ya. Ya, kita belajar dari
lirik ya, studi lirik. Jadi kemarin kita ada studi ayat, ada studi kasus, ada studi case ya. Kita akan studi lirik sekarang dari lagunya For Revenge yang berjudul Penyangkalan. Tahu sebenarnya lagunya kan? Oh, ya, tahu lah berarti ya. Ya. Dan di sini liriknya lumayan dalam sebetulnya kalau kita bedah ya teman-teman, dan bisa bisa nyambung di materi yang sedang kita bahas bareng-bareng ini gitu ya. Yang kita bahas pertama ada satu lirik. Nah ini di awal sudah langsung kan selamat datang di penyangkalan ya. Jadi penyangkalan ini teman-teman, eh, penyangkal itu kan denial ya, apa ya, menolak lah gitu. Dan penyangkal ini adalah musuh pertumbuhan teman-teman. Ya. Justru kita bertumbuh itu dimulai dari acknowledgement. Acknowledgement itu pengakuan, ngaku kita gitu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, justru kita sedang ada yang harus diperbaiki, pengakuan bahwa kita ada masalah untuk kita lakukan perbaikan sebagainya. Karena tanpa ada pengakuan itu kita nggak sadar gitu, dan tidak kita tanpa adanya kesadaran tidak akan ada perbaikan, karena bingung apa yang mau diperbaiki kalau kita tidak sadar apa masalahnya gitu. Jadi masalah terbesar kita itu sebagai manusia bukan masalah itu sendiri gitu ya, tetapi penyangkalan bahwa masalah itu ada, teman-teman. Ini dalam ya. Masalah terbesar bukan masalah itu sendiri, tapi penyangkalan bahwa masalah itu ada. Ya. Kemudian lirik kedua, perlahan meracuni kewarasan. Jadi teman-teman, mungkin kita juga apa ya, ada punya luka gitu ya, ada punya punya traumatis gitu ya, punya gitu ya, yang tapi dipendem gitu ya. Justru itu menjadi racun teman-teman. Ya. Terlihat kuat di luar gitu ya, tapi di dalam kita banyak tekanan gitu ya, kemudian mengabaikan emosi kita gitu ya, justru akhirnya itu membuat keputusan-keputusan kita yang buruk gitu ya, bahkan keputusan yang terkecil gitu ya, keputusan minum-minum yang manis itu juga keputusan dari pengabaian emosi gitu ya, tiba-tiba serius nih, ini beneran kata teman-teman, ini nyambung gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu masalah kita larinya ke makanan ultra proses gitu ya, atau ke minuman-minuman yang tidak sehat gitu, ini juga sebetulnya pengabaian emosi yang berujung pada keputusan yang jelek dari kita gitu ya. Jadi teman-teman, eh, orang yang hebat itu bukan yang tidak terluka dan tidak pernah terluka gitu ya, tapi bagaimana yang mampu mengelola, ya, di garis bawah mengelola lukanya, bukan dipendam gitu ya, bukan diabaikan, bukan disangkal gitu ya, tapi diakui, diterima aja gitu ya, dan kemudian diperbaiki gitu ya, kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Nah ini gimana lagunya nih? Berpura-pura pulih sendiri gitu ya, nyatanya aku telah mati berkali-kali. Ini berpura-pura pulih ini tenang 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 ya. Ada yang relate banget kayaknya ya. Ya, jadi ini teman-teman, eh, ilusi produktivitas gitu ya, terutama teman-teman dan kita semua yang kerja di NGO ya, kerja di lembaga sosial kemanusiaan yang mungkin di luar kita dianggap wah gitu ya, bantu orang, wah peduli pada Palestina gitu ya. Tetapi di dalam kita kerja tanpa ada ruhiyah, kita kerja kayak kosong gitu ya, kita kerja tanpa punya makna yang dalam gitu. Ini kan masalah sebenarnya gitu. Dan ini ilusi gitu ya, ilusi produktivitas ya, kita datang ke kantor, pulang, datang lagi, pulang lagi gitu ya, tanpa ada kontribusi yang bermakna di dalamnya. Maka jangan kejar terlihat kuat gitu ya, jangan kejar terlihat pulih ya, jangan terlihat kuat ya, tapi benar-benar, tapi kejar benar-benar pulih gitu ya, benar-benar kita cari, apa sih why-nya gitu kita kerja di sini gitu. Apa sih makna kita kerja di lembaga kemanusiaan, terlebih kita punya Baitul Maqdis Palestina yang menjadi pegangan kita gitu ya. Balikin lagi niat-niat kita gitu ya. Nah, ini di rapnya ya. Dia masih di sini dan menari-nari gitu ya. Dia masih di sini itu adalah inner enemy ya.
Dia di sini bisa dimaknai dengan ya trauma masa lalu, inner child kita gitu ya, ego kita gitu ya, rasa takut kita ya, atau mungkin nafsu kita gitu ya. Yang itu semua ya sering sering muncul gitu ya dan menari-nari di pikiran kita, di jiwa kita gitu ya. Jadi teman-teman ya, musuh terbesar kita itu bukan di luar gitu ya, tapi ternyata ada di dalam diri kita gitu. Ada inner game yang harus kita menangkan di dalam diri kita supaya kita bisa menang di luar gitu ya, di dalam kehidupan kita. Jadi ini musuh kita sebenarnya sebetulnya, inner enemy. Ini pernah saya bahas ya di materi-materi sebelumnya, bisa dilihat di YouTube saya. Nggak sih? Di bawah ini ya. Nggak, saya YouTube itu sebagai diary aja, upload ya kapan-kapan bisa nonton lagi gitu. Jadi nggak ngejar views. Tapi kalau subscribe ya boleh lah. Nah, ini yang paling agak nyesek ya, teman-teman. Bertukar peran menyakiti. Ya. Jadi ada siklus toksik tanpa sadar. Ini di lingkungan manapun ya, baik di keluarga, baik di lingkungan kantor, di komunitas, dimanapun kadang gitu ya, ada siklus toksik tanpa sadar yang di apa ya, dipelihara gitu, tidak diperbaiki gitu ya. Orang yang jadi korban jadi pelaku gitu ya, orang yang tersakiti jadi menyakiti dan terus mengulang gitu ya. Yang tadinya dia apa ya, mungkin tidak mau melakukan hal itu karena tersakiti jadi ya hal-hal yang kurang baik gitu ya. Dan kalau tidak dihentikan teman-teman gitu ya, ini nauzubillah gitu ya, luka kita gitu ya, akan jadi lukanya orang lain. Ini nauzubillah gitu ya. Atau kebalikannya, luka orang lain jadi luka kita gitu. Kan saling saling bertukar peran tadi, menyakiti gitu. Dan ini harus kita perbaiki ya, ya kita dalam skup kantor ini, dalam skup lingkungan kita di Kedua Indonesia, ya ketika ada masalah ya masalah itu yang harus kita perbaiki gitu ya. Bukan ada drama-drama yang perlu diperbesar, tapi kita lingkupi di masalahnya, perbaiki sehingga tidak ada siklus toksik yang terus berjalan gitu ya. Makanya hari ini teman-teman ya, hari ini teman-teman kita sedang tidak melawan siapa-siapa. Ya, kita sedang tidak melawan siapa-siapa teman-teman, sahabat-sahabat, brother and sister, ikhwafillah semua ya. Kita sedang melawan penyangkalan-penyangkalan dalam diri kita ya. Dan ketika kita berani jujur, ketika kita berani mengakui ya pada diri sendiri, itulah awal dari pertumbuhan kita gitu ya. Orang yang bertumbuh, orang yang growth itu bukan orang yang terlihat kuat atau terlihat pura-pura kuat gitu ya. Tapi yang berani melawan gitu ya, penyangkalan-penyangkalan yang ada dalam diri ya, yang meracuni kewarasan yang mati. Wah, lagunya gitu ya. Ya, jadi itu teman-teman materi saya. Insya Allah teman-teman bisa kuat. Saya yakin teman-teman bisa kuat ya, bisa melewati penyangkalan-penyangkalan yang ada dalam diri, jiwa dan otak kita, sehingga kita bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Terus berjuang, fighting terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.